Baik lagi di One on One dan hari ini spesial pekerjaan yang, waduh, kalau gue sih takut pasti. Nah, ini adalah One on One spesial pemandi jenazah. Halo Mas. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Jangan pakai ini. Halo Mas. Halo dulu. Namanya siapa? Soleh. Mas Soleh. Iya. Usia berapa Mas Soleh? Usia 36 tahun. Mas Soleh usia 36 tahun. Namanya siapa, Nek? Saya Puji. Saya Puji. Oke, Nenek usia berapa, Nek? Saya 73 tahun. 73. Iya. Dengan Mas siapa? Kalau saya dipanggil Pak Aris. Pak Aris. Iya. Pak Aris usia berapa Pak Aris sekarang? Usia 42. Ya, pekerjaannya adalah memandikan jenazah. Iya betul. Gimana Mas Soleh awal mula jadi memilih untuk bekerja sebagai yang memandikan jenazah itu gimana awalnya? Sebenarnya sih bukan memilih ya. Cuman emang harus gimana ya? Keharusan mungkin gitu. Karena emang awalnya dari almarhum Mbah Kakung itu profesinya juga sebagai pemandi jenazah juga. Dan waktu dia mandi jenazah atau keliling itu saya ngikutin itu dari mulai dari kecil gitu. Dari banyak banget. Tadinya sih pengennya sih nggak mau kerja jadi pemandi jenazah. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Keturunan juga dari dari nenek saya. Jadi ada keturunan dari ibu lah, bukan? Ibu. Iya. Jadi terus gitu ya. Saya suka ikut-ikut gitu. Jadi tahu lah. Oh, jadi Gitu. turun-temurun juga. Iya. Akhirnya malah secara nggak langsung jadi terjun juga. Iya. Oh gitu. Pertama saya ikut paman saya. Jadi paman saya kan profesinya awalnya memang sudah itu. Jadi pertama ikut-ikutan dulu. Terus lama-lama kan jadi tahu ilmunya seperti itu. Ada 2 tahun lalu mulai ikut-ikut Berarti paman saya. mulai dari 2 tahun lalu Ya. ikut-ikut paman yang sampai akhirnya sekarang udah mulai Iya, sendiri. udah bisa. Kadang diajak. Kadang ngajak sendiri ada. Oke. Pak, tapi untuk keluarga sendiri apa ada penentangan nggak untuk kerjaan seperti ini? Maksudnya janganlah maksudnya kerjaan yang lain aja gitu. Ya sebenarnya sih lebih ke ini ya lebih mereka menjaga agar lebih hati-hati aja. Karena namanya ini kan ngurus jenazah ya kan. Jadi lebih kepada waspada aja. Untuk menangani jenazah itu lebih agar lebih hati-hati aja seperti itu. Gitu. Ada tadinya waktu itu kan sempat ditawarin suruh kerja jadi security aja di daerah Pondok Cabe. Jaga daerah dulu masih Jakarta Selatan ya. Iya. Sekarang udah masuk Tangerang gitu. Cuman hati saya itu nggak nerima kalau saya suruh kerja apalagi di perusahaan asing seperti itu kan gitu. Kita ibaratnya kerja kalau bahasa maaf kalau orang bilang katanya kita jadi jongosnya orang luar lah gitu. Gitu. Jadi Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk bayaran sendiri nih untuk memandikan itu berapa, Mas Soleh? Kalau masalah honor itu privasi sih antara kita sama yang bersangkutan gitu. Karena ya namanya rezeki kan kita nggak bisa matok kan gitu. Dia kasih kecil ya syukurin aja, kasih gede ya alhamdulillah. Oh, gitu. Oke. Berarti untuk pekerjaan ini sendiri bukan ada harga yang dipatok berarti ya? Kayak setelah itu kayak kasih seikhlas saya. Iya, kayak kesepakatan dari keluarga aja. Oh gitu. Ya itu menurut kita ngelihat inilah keadaan mereka gitu. Gimana ya? Itu kalau dulu kan memang pakai macam-macam lah ininya jamunya. Kalau sekarang kan enggak praktis. Jadi ditaruh kalau dulu kan pakai gedebong gitu kan. Zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan enggak, udah ada praktis pakai itu kan. Waktu nenek saya, tapi kalau kesininya udah enggak gitu. Kalau kita kan ibaratnya ini kan niatnya juga lebih ke menolong juga ibaratnya. Profesi semacam ini kan jarang orang Mau untuk mau, mumpuni, ya kan. Nah karena jarang orang mau ya kita ibaratnya ya mengambil profesi seperti ini dengan niat ya lebih lillahi ta'ala aja. Lebih menolong aja ya. Ya lebih ke situ itu. ya seperti itu. Tapi dalam seminggu bisa dibilang ada sampai berapa yang dimandikan, Pak? Ya Mas Soleh? mungkin
seminggu itu bisa 2-3 kali lah gitu. Kalau seminggu paling satu ya, satu ya, karena banyak juga mungkin ya di area lain yang profesinya juga sama, ya. Seperti itu. Misalnya di daerah sini, oh si ini yang dipanggil. Iya, per daerah ini. Iya, biasanya seperti itu. Dikenal, oh ini Pak Aris aja nih, iya, karena masih satu daerah nih ya kan gitu. Biasanya per daerah seperti itu. Ada syarat-syarat gitu nggak sih kalau untuk jadi seorang yang memandikan jenazah gitu? Ya syaratnya ya udah akil balik, sehat jasmani dan rohani, tidak mengidap penyakit yang aneh-aneh. Udah gitu ya harus hafal doa-doa khusus untuk jenazah, bisa untuk jenazah ya gitu. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan kan beda lagi gitu. Saran-sarannya paling kita namanya di kampung ya, paling pakai daun kelor gitu katanya. Kalau itu kan ada yang pakai susuk, jadi biar bisa luntur. Bisa luntur. Iya gitu. Oh, jadi gitu. zaman dulu tuh mungkin masih ada yang pakai ilmu-ilmu gitu. Iya, Gitu. gitu. Itu gimana tuh, Nek? Berarti daun kelornya itu diapain tuh, Nek? Daun kelornya ditumbuk, dia ambil airnya itu. Biasa ada air mawar gitu aja. Terus diusap. Iya, gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau menarik juga ya berarti ya? Iya, makanya belum tanya juga sih kalau orang yang mungkin meninggalnya masih megang ada pegangan gitu kan ya, Nek? Entah pasang susuk atau iya, katanya menurut ini kan memang udah dari dulunya memang begitu. Jadi dari nenek saya memang harus pakai ituan, pakai daun kelor itu, ditumbuk gitu. Sebenarnya kalau syarat khusus sih nggak, modalnya berani seperti itu. Kenapa nih, Pak? Karena urusannya sama mayat seperti itu. Jadi kadang orang takut ya, takut sama mayat seperti itu. Awalnya juga saya juga sama ibaratnya. Pada saat awal ngikut paman itu, jadi ada rasa takut itu pasti. Oke, Pada saat, tapi ada nggak nih Mas Soleh kayak jenazah yang susah dimandikan, misalnya maaf misalnya badannya nggak utuh, atau pernah nggak? Pernah waktu itu kejadian jenazah yang korban kelindes mobil kan, kontainer gitu. Jadi kan hancur kan, dia bisa kemana-mana gitu kan. Ya kalau kita mau mandiin gimana ceritanya gitu. Yang penting dari pihak dari kantor polisi kan udah diambil tuh di kantong jenazah itu. Terus ya kita bawa pulang. Kita tinggal gimana ya? Tinggal nyatuin aja, terus tinggal dikafanin aja gitu. Kalau dimandiin nggak mungkin, karena udah berceceran di mana-mana gitu. Udah gitu darah semua gitu. Berarti kalau kayak gitu Mas Soleh yang nyatu-nyatuin gitu dong? Iya. Jadi kalau ngelihat hal-hal yang misalnya yang kayak gitu udah biasa gitu. Dan udah itu juga sendiri? Sama ada timnya, ada beberapa orang gitu. Kalau sendiri ya agak gimana tapi gitu. Tapi pasti ada dong, perasaan ada. takut juga ada kan? Walaupun udah sering, tapi kalau untuk yang mendapatkan hal seperti itu pasti ya manusiawi kan? Manusiawi. Pasti ada takut. Biasa kalau yang kayak gitu-gitu berapa orang tuh Mas timnya? 3 orang. Bertiga. Pernah Yang parah-parah itu meninggal karena gimana? Orang kecelakaan, gitu kan. Ya biasa kan, ini kan ya gimana lah yang mau kapong, darahnya itu kan banyak ya. Udah selesai karena udah dibersihin, tiba-tiba kakinya bergerak-gerak gini-gini gitu. Gitu. Kayak mau bangun. Nah, terus jadi kan kaget terus, tapi kan itu memang katanya udah biasa ya. Jadi terus kita baca-baca, kita berdoa, semoga akhirnya bisa lempeng, bisa diam lagi, bisa lurus lagi lah. Gitu. Nah setelah itu udah mau dikafani, udah diangkat, matanya kebuka. Iya. Terus saya panggil keluarganya, ya kita berdoa sama-sama lah. Kalau yang susah dimandikan itu biasanya ini orangnya ini mungkin pernah mengalami hal-hal yang perilakunya mungkin yang kurang yang negatif selama masa hidup, makanya dia pada saat dimandikan itu agak ada yang aneh-aneh seperti itu. Teraneh maksudnya yang sampai bikin Paris kaget atau apa biasa yang agak jadi timbul manusiawi ya, takut itu. Ya, jadi begini, pernah ada yang jenazah yang bunuh diri. Ya, yang pernah saya alami. Jadi jenazahnya itu kotorannya banyak.
Mereka harus kotorannya. bersihkan Iya, gitu ya? dibersihkan. Jadi sebelum dimandikan kan harus dibersihkan dulu kotoran, terus di wudu, terus baru dimandikan kan. Jadi proses pada saat membersihkan kotoran itu, yang kotorannya dari duburnya itu nggak habis-habis seperti itu, sampai berapa kali itu yang Membersihkannya berapa kali? iya berapa kali seperti itu. Tapi pernah kamu nolak? Pernah nolak nggak dalam ada misalnya nih dapat untuk mandiin ini tapi masnya nolak, pernah nggak? Ada. Kenapa biasanya nolak itu? Sebenarnya maaf, ini sebenarnya aib juga sih kita orang tersebut gitu. Dulu waktu zaman saya masih sekolah kan mau minjam uang 3.000 buat pendaftaran ikut pramuka gitu. 3.000 aja nggak dikasih sama dia gitu. Padahal dia habis panen singkong kan gitu. Waktu itu kan yang ibu saya yang berusaha minjem ke dia gitu. Akhirnya gimana ya, ibu saya nangis, saya juga ikut nangis itu. Karena apa gitu? Masa duit 3.000 aja cuma dipinjam buat pendaftaran aja nggak boleh gitu. Sampai suatu kejadian yang menimpa dia kecelakaan terus meninggal kan gitu. Suruh malam-malam itu jam 3 pagi dibangunin suruh mandiin dia, saya nggak mau. Tapi itu keluarga sendiri atau emang masih ada sih hubungan, masih ada jauh, hubungan saudara jauh mungkin ya? masih ada hubungan keluarga gitu. Makanya sempat gimana ya, hati ini sebenarnya menolak, cuman ya mau gimana lagi, emang profesi kita seperti itu dan emang berdekatan dengan rumah si ini, maksudnya si korban tadi gitu. Enggak lah, karena emang udah tugas ya. Nggak pernah, terkecuali kalau saya sakit ya baru saya nolak. Jadi bukan nggak pernah nolak sama sekali, kecuali kondisi badan lagi nggak sehat. Iya gitu. Kalau selama ini belum pernah jadi soalnya. Karena lagi niat kita kan untuk membantu, nolong seperti itu. Tapi Mas ya, kalau misalnya ditanya lagi, kan tadi kalau dibilang yang tadi yang udah parah gitu kondisinya kan, itu kan udah sempet juga. Dia udah sempet sampai ngafanin juga yang seperti itu. Tapi kalau kayak kejadian-kejadian aneh setelah memandikan itu ada nggak Mas? Dulu pernah sih sebenarnya pas korban kecelakaan kereta atau mobil gitu nggak salah, antara badan sama kepala itu udah misah gitu. Pas habis mandiin sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Pas malamnya kan diundang di situ, suruh ikutin yasinan seperti itu. Nggak taunya pulang-pulang itu ada kayak kepala yang ngikutin gitu. Jadi kita ngeliatin gitu. Ini apa sih? Ya kalau orang Jawa bilang namanya glunung pringis kan gitu. Ngikutin aja kan kita bawa bekal tuh, airnya ya secara nggak langsung refleks aja. Itu berkat itu atau namanya orang kenduri itu, setelah kita taruh, kita kencing, udah kita ini pulang, udah nggak ngikutin lagi. Oke, jadi waktu itu pas mandiin sih biasa aja. Biasa aja pas main, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Jadi gitu. abis mandiin diundang untuk ikut yasinan. Pas malamnya itu. Datanglah yasinan, pulang bawa berkat nih, bawa besekan lah ya, kalau orang besek. Ya, besek. Nah, terus itu diikutinnya gimana? Diikutin. Tadinya sih terbang apa gimana kepalanya? Gelundung kayak orang kayak bola dingin gitu. Tapi kelihatan gitu. Iya, dilihatin gitu. Ya namanya udah mukanya ibaratnya udah hancur seperti itu, tapi kok masa sih sampai ada seperti itu ya, agak ngeri-ngeri juga. Lama-lama ya udah kabur gitu. Pernah juga ini dia udah dikira udah meninggal, baru mau digotong tiba-tiba siuman, jadi karena sakitnya terlalu lama jadi kan kali pingsan gitu ya, tapi ternyata enggak, akhirnya dia baik gitu loh, mati suri gitu nih. Iya kayak mati suri, tapi jadi sembuhnya itu. Oh jadi pernah jadinya sakit udah lama. menahun, Iya. Terus dikatakanlah meninggal. Iya, karena udah nggak ini, karena pingsan. Tiba-tiba baru mau dimandiin dia begini bergerak-gerak kepalanya. Hidup gitu lagi aja. dan tapi pas hidup langsung sehat lagi, iya, jadi penyakit yang bertahan itu hilang. Iya, bisa begitu. Pernah gitu juga. Tapi itu anak gadis itu, gadis. Cewek masih muda berarti. Iya, masih muda, kira-kira umur 20-an lah. Ya, jadi pernah suatu saat jenazah masih muda, anaknya masih muda, kurang lebih umur 20 tahun. Jadi pada saat dimandikan itu suasana kondisi badan itu agak hitam. Agak gelap lah seperti itu, bukan hitam, agak gelap dari bawah kaki sampai badan seperti itu. Jadi itu kesulitan saya di situ. Jadi sempat bertanya juga, ini mayatnya kok jenazahnya beda dari yang lain. Nah seperti itu. Pokoknya hitam semua, dari baik
dari kaki sampai mukanya juga agak. Tapi dari pengalaman sendiri Pak Aris, kejadian-kejadian aneh tersebut apakah benar karena dari mungkin dulu perilakunya semasa hidup atau emang itu adalah satu bawaan penyakit yang terbawa sampai? Jadi apa? Sempat bisik-bisik sama pihak keluarganya, entah itu bapaknya ya. Saya tanya, ini kenapa anaknya bisa seperti ini, seperti itu. Ternyata ibunya mengatakan kalau anaknya ini ya penyuka sesama. Itu jenis, iya. Sempat ada bisikan aja, bukan tidak secara frontal. Iya. Bisikan bahwa semasa hidupnya suka sama jenis, akhirnya waktu saat meninggal dan pas mau dimandiin berarti menghitam gitu ya? Iya, menghitam seperti itu sampai ke sini bagian. Sebenarnya kalau dibilang azab sih bukan. Cuman mungkin itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa apa yang kita tanam selama hidup itulah yang akan kita bawa sampai kita mati gitu. Seperti kebiasaan atau misalnya latah-latah yang yang kata-kata yang jorok atau segala macam. Misalnya dia latah ke sana, astagfirullahaladzim, dia tetap akan itu yang disebut. Allahu Akbar, dia akan tetap di itu. Tapi kalau yang disebut barang-barang yang itu, tetap aja dia suruh nyebut ya itu yang disebut. Oh gitu. Iya, karena itu udah mendarah daging, Makanya hati-hatilah gitu. Jadi apa yang kita lakukan selama hidup itulah yang akan kita petik pada saat kita meninggal gitu. Nggak tahu ya kalau nenek nggak ngalamin yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang suka cerita begitu kayaknya apa iya gitu. Belum pernah ketemu gitu. Soalnya aman-aman aja selama mana belum ketemu yang aneh-aneh gitu. Tapi karena sering mandiin jenazah pernah sampai ke bawah mimpi tiba-tiba. Oh, sering. Itu kalau ke bawah mimpi iya, ngigo-ngigo malahan jadinya. Neneknya jadi suka ngigo-ngigo. Tapi pernah Mas Soleh mandiin jenazah yang taunya tuh mati suri dia ya. Pernah? Wah, serius Mas. Anak kecil. Waktu itu dia kan gara-gara nganyut di sungai kan lagi berenang sama temen-temennya, kan dia nggak bisa renang, dijorokin sama teman-teman sampai dia tiba-tiba mati, mesti meninggal gitu. Dia nganyut kan gitu, ditolongin udah perutnya udah kembung kan gitu, udah kembung begitu udah dimandiin, udah ini pas didudukin tiba-tiba melek, dikira-kira ini mah nggak apa-apa, bangun lagi. Dudukin maksudnya gimana tuh? Didudukin. Kan habis dimandiin. Maksudnya didudukin itu maksudnya udah selesai kan mau dibalik tiba-tiba dia itu bangun gitu. Pada kabur semua yang mandiin 3 orang itu. Akhirnya wah gimana nih ceritanya kabur. Akhirnya begitu dilihat geleng sana geleng. Ya kayak orang bingung gitu. Usut punya usut ternyata ya mati suri. Gitu. Tapi itu selang berapa lama setelah kejadian yang dia dikatakan meninggal tuh Mas? Ya udah lama lah gitu. Udah 1 jam lebih kan pas nganyut kan dicariin juga sama warga-warga setempat, dicariin gitu, ketemu akhirnya nyangkut di kayu kan gitu, di bawah ya udah biru-biru begitu, tapi udah pas bengkak-bengkak gitu ya mungkin itu udah kuasa ilahi lah, emang dia belum waktunya gitu. Tapi pas dia ditanya, dia setelah mati suri itu diem aja, dia bengong sampai beberapa hari kemudian dia baru ngomong gitu, ditanyain sama ibunya itu emang kemarin kemana ini terus dia baru bisa cerita sama temennya gitu, cerita sama yang warganya bahwa dia kronologisnya kenapa dia sampai bisa dijorokin sama temennya itu gitu. Akhirnya sampai dia nganyut, pas dia itu di sana itu seolah-olah dia itu naik pesawat gitu, tapi sama pramugarinya nggak boleh naik, didorong. Akhirnya dia balik lagi tuh yang mati suri tadi gitu. Oh gitu. Jadi kalau dia tetap ikut naik pesawat, ya mungkin udah lewat gitu. Nah tapi untung didorong pramugari. Nah itu udah kuasa ilahi lah gitu. Lagi pulang saya nggak tahu emang dia dapat inspirasi dari mana kok ada pesawat, ya nggak tahu lah gitu. Mungkin namanya orang meninggal kan seperti itu mungkin gitu. Kalau mati paling kita ngerasain kayak tangannya gerak aja, jadi kita kaget gitu ya. Kalau untuk bangun itu, kalau saya pribadi belum pernah. Tapi ada cuman feeling kayak gerak gitu, sempat ngalamin seperti itu. Karena sering mandiin jenazah nih Pak Aris, pernah ada firasat nggak bakal mandiin nantinya atau dimimpin dari si jenazah? Pernah ada ya. 1-2 kali ada lah, didatangin seperti itu. Biasanya didatangin tuh apa nih? Apakah dia mungkin waktu minta terima kasih atau ada yang tertinggal apa gimana? Nah lebih seperti itu, jadi kalau ganggu sih enggak, cuman sosoknya
ada misalnya hadir dalam mimpi kita terus ya cuman gitu aja sekilas saja hadir seperti itu, nggak ganggu atau Nggak ganggu, nggak tapi ya, lewat cuman kebayang aja ada. dalam bayangan seperti itu. Ada lagi nggak yang mungkin masih keinget sampai sekarang yang menurut Mas ini serem juga nih atau gimana, mengagetkan gitu? Kalau yang agak-agak ngeri-ngeri sedep sih waktu itu yang jenazahnya seorang pemabuk ya. Serius? Pemabuk itu udah dia di seorang pemabuk, udah gitu udah pelit, udah gitu Pelit lagi. apa ya, mata keranjang juga gitu. Pokoknya lengkap lah satu jenazah itu gitu. Tapi biasanya Mas Mandi ini emang lingkungan sekitar atau udah panggilan kemana-mana aja gitu? Baru daerah situ dan sekitarnya mungkin. Sekitar- Karena setiap sekitarnya. daerah kan ada ya. bagian Tapi Mas masing-masing. ini udah di sekitar situ udah sangat terkenal lah, makanya selalu dipanggil. Oke, lanjut Mas. Dia nih jenazahnya seorang pemabuk, mata keranjang sama Keranjang kikir. sama pelit. Pelit, koret lah, nahan. Tangannya ini nggak bisa dilurusin. Jadi masih begini aja. Saat dimandikan itu. Kondisinya begini, nggak bisa di ini. Badannya itu udah kaku gitu. Kaku ibaratnya kayak robot gitu. Mau diginiin juga nggak bisa, digini nggak bisa. Kaku gitu po. Karena mungkin ini simbolnya dia orang pelit, Pelit. itu begini dia. Nggak mau namanya jiwa sosialnya kepada sekitar itu nggak ada gitu. Dan mata ini masih tetap melotot begini. Jadi saat mandi ini masih melek. Masih melek, masih melotot gitu. Mau dikasih sabun pakai tetap melek. Itu posisinya. Awal-awal tuh, jadi pada saat kita mau ngambil jenazah di rumah sakit, dia kan di ruang mayat ya. Jadi kalau saya kan pertama ikut paman ya. Paman awal. Jadi disuruh tunggu tuh di ruangan. Di ruang mayat itu tunggu. Tiba-tiba ininya gerak tempat pemandiannya itu gerak tempat jenazah troli ya. Troli Iya. jenazah itu yang stainless Troli itu. langsung kabur saya. Karena itu rodanya tuh pokoknya ya, Mas. Iya. Gerak jalannya itu. Belok ke belok? sini, iya maksud saya. Lalu saya langsung kabur awal-awal seperti Itu pas tuh. karena sendirian, biasanya kan bisa barengan iya, gitu ya, barengan di sendiri. berdua. Yang mistis-mistis gitu barengan. Cuman gini, pernah itu ibu-ibu sakit panas. Jadi kan kepalanya ini gundul, habis gitu. Nah itu nenek kirain terus, jadi nenek ini juga lupa juga sih ya. Jadi di lemari itu nenek naro itu kayak helm gitu. Nenek kira itu kepala itu nenek jadi ternyata itu bukannya saya nenek kira itu kepala orang yang tadi nenek kebayang itu. ya, Iya kebayang. kebayang nenek Oh, jadi iya. itu kepala itu datang lagi nggak taunya. pernah sampai berarti Iya, pernah iya, ketakutan juga nih ya iya. setelah itu ya. Iya, Kebayang sampai soalnya dia gundul sih. Ininya habis gitu, perempuan jadi kan. jadi parno sendiri takut. iya. Karena sering mandiin jenazah. Pernah ada firasat nggak bakal ke depan nanti malah saya yang dimandiin nih atau dimimpiin gitu? Ada waktu itu sosok yang gimana ya, sebenarnya masih tetangga-tetangga juga gitu. Kita diajak main ke sebuah tempat yang kita nggak ngerti gitu. Untung saya nggak ikut gitu. Kalau bukan ikut mungkin ya ikut bareng sama dia gitu. Ikut lewat juga. Iya bisa jadi gitu. Oh, Jadi dia? saya nolak kan gitu kan, lagi ada keperluan gitu. Seperti gambarnya itu sebuah taman yang luas dan sebelum kita lihat gitu tanaman berbagai macam tanaman itu ada di situ gitu. Mungkin diistilahkan mungkin gambaran apa ya? Kalau di sini kayak taman-taman gitulah, daerah kayak taman-taman bunga yang luas gitu. Gambarannya seperti itu. Untuk saya bilang saya udah pernah di situ. Udah saya pulang aja lah saya bilang gitu. Terus beberapa hari kemudian kalau nggak salah 3 hari kemudian dia meninggal gitu. Katanya dibilangnya penyakit jantungnya kumat gitu. Nah akhirnya pas saya mandiin itu biasa aja gitu. Saya lihat biasa aja terus badannya itu lemes itu seolah-olah itu dia kayak orang tidur gitu. Masih tidur aja gitu. Pas yang lucunya pas agak rada aneh juga kan gitu. Pas lagi dibangunin melek lagi. Dikira hidup kayak waktu itu yang kayak yang tadi aja. gitu. Akhirnya kita bertiga pada kabur kan gitu. Gimana tuh sambil ngintip berapa menit kemudian dia ini jatuh lagi gitu. Udah gitu ya itu. Tapi badannya itu cuman setelah kejadian itu badannya ya biasalah dingin gitu. Tapi cuma seperti orang tidur aja, enggak kita ngelihatnya seolah-olah itu bukan orang yang meninggal gitu, Mas. Bukan orang mati ya. Tapi pernah sampai setelah memandikan Masnya sakit atau pernah nggak? Kalau sakit sih
enggak sih, mungkin badannya aja itu nggak enak gitu, mungkin seperti kita habis yang tadi yang korban kecelakaan yang misalnya yang ngajur gitu, badan ini seperti linu-linu gitu, kita bayangin gimana rasanya ya, pala misa terus hancur-hancur kayak gitu, kita nyatuin badannya itu kerasa kayak digebukin gitu, kita gitu ngerasain ngilu gitu ya, ngilu semua gitu. Jadi kita ngelihatnya, kita kalau orang yang nggak biasa ngelihatnya, kayak gini ya, hancur begini kan, terus mau gimana lagi ya, kita memang profesinya seperti itu ya udah gitu. Itu kayak nyerok-nyerokin organ-organ gitu udah biasa aja tuh. Ya usus mah diri satu-satuin ususnya gitu. Ya kayak ahli bedah kan begitu kan, kalau misalnya nggak tahu kan ngeri banget kan lihat dipotek-potek begitu kan pakai alat kan itu. Kalau gini kita kan pakai tangan aja gitu. Alhamdulillah nggak, selama ini nggak pernah. Selalu sehat walafiat, aman-amannya semuanya. Ya. Kalau dari warga-warga sendiri ada yang kayak mengolok-ngolok gitu nggak sih tentang pekerjaan ini? Ada, sampai sempet ya waktu warga-warga ngapain ikutin pekerjaan seperti itu, emang ada duitnya kan, orang ngomong ke materi kan gitu. Dia terus suruh nyari kerja yang lain seperti itu. Terus saya buat apa kan gitu. Sempet juga sih waktu itu ya calonnya juga nggak terima, dia tetap mau menerima saya kalau saya harus berhenti dari profesi itu katanya. Ya mohon maaf kalau saya mau misalnya berhenti dari profesi ini karena batin saya emang udah menyatu dengan profesi ini. Berarti nggak jadi waktu itu nih? Nggak jadi, padahal sebulan sebelum acara. Akhirnya dia ada cowok yang terima dia. Ya kalau dari materi sih udah mampu lah dia gitu. Dia punya usaha sendiri, rumah makan di daerah Pondok Kacang, Bintaro. Tapi kalau sekarang udah punya lagi? Belum, masih single. Jadi satu itu lagi saya bilang dari awal tadi, jadi profesi seperti ini kan tidak semua, jadi ya butuh keberanian untuk ngelakuin ini seperti itu. Jadi kita niatnya ngebantu aja, lillahi ta'ala seperti itu. Karena saya terbiasa sama paman membantu-bantu, jadi ya udah ya, ikut aja sekali. Seperti itu. Tapi kalau pemandi jenazah kan biasanya selalu menutupi aib si jenazah. Nah itu. Bener kan Mas? Tapi sampai ada warga-warga yang kepo juga nggak tuh, pengen tahu gitu tentang banyak. Itu gimana dia gini-gini kan pas hidupnya masih gini-gini, pas mandi ada juga yang gitu. Ada yang nanya-nanya seperti itu. Lagi pula saya udah ngomong udah bapak, ibu segala macam, kita nggak perlu membuka aib orang lain atau aib si jenazah tadi. Karena apa? Kalau kita menjaga aib orang lain, Allah pun akan menjaga aib kita. Kalau kita membuka aib orang lain, Allah pun akan membuka aib-aib kita. Makanya kita harus punya profesi seperti itu kan, privasi lah ibaratnya gitu. Kalau kita selalu menjaga itu, sampai hari kiamat pun aib-aib kita pun akan dijaga. Seperti itu. Jangan sampailah hanya gara-gara masalah sepil, masalah dendam kita buka aibnya dia. Jangan gitu. Suka nanya-nanya gini, gimana itu? Enggak bagus gitu aja udah habis. Suka nanya ya gimana tuh kan dia dulunya gini-gini. Mas Subandin suka pengen tahu gitu. Pasti ada mungkin orang-orang yang suka nanya-nanya gitu Pak. Nah itu pasti. Dia gimana Pak Subandin? Proses, tapi kita tidak boleh untuk nyampein sekecil apapun. Itu adalah satu kewajiban juga maksudnya. Kewajiban kita untuk menutupi aib. Berani harus menutupi aib si jenazah yang barusan dimandiin. Betul. Tapi ada rasa kayak menyesal nggak sih Pak kerja? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Ya. Di awal-awal profesi saya mungkin seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu kesini ya nikmatin aja gitu. Suka dukanya apa ya Mas? Ya suka dukanya mungkin kalau ya suka dukanya ya kita bisa berbagi pengalaman, maksudnya berbagi ibaratnya di situ kan banyak kisah-kisah yang mungkin kita bisa gali, pengalaman hidup dari si jenazah tadi yang bisa menginspirasi kita, oh beginilah jenazahnya orang yang baik, beginilah jenazahnya orang yang jahat dan segala macam yang berhubungan dengan kepribadian seseorang itu mungkin ya kita harus ikutin amalan apa dia. Gitu. Man itu suka karena kita berdua suka nggak kepengen makan berapa hari kayaknya inget kita apalagi kalau yang sakitnya ngeluarin kotoran gitu jadi kayaknya gimana gitu, tapi paling cuman berapa hari masih suka inget gitu, suka kebayang jadi kalau sambung inget gitu aja. Kalau sukanya ya pihak keluarga tentu berterima kasih sama kita untuk karena sudah membantu kan. Bahkan dukanya kalau misalnya satu keluarga itu kan harusnya ada yang membantu lah seperti itu, entah itu. Jadi pada saat memandikan jenazah itu yang lebih wajib itu sebenarnya pihak keluarga.
misalnya laki-laki, misalnya orang tuanya itu anaknya atau anaknya ke orang tuanya, itu yang utamanya seperti itu dibanding pemandi jenazah. Cuman ya rata-rata pada takut atau apa seperti itu. Mas Soleh, ada pesan untuk orang-orang yang ingin menjadi pemandi jenazah juga? Ya kalau pesannya, kalau mau menjadi pemandi jenazah minimal ya harus sehat jasmani dan rohani. Udah gitu jangan takut dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi pada jenazah yang kita mandiin gitu. Sebisa mungkin harus bisa menjaga privasi si jenazah gitu. Jangan sampai kita mengumbar aib si jenazah tadi gitu. Karena resikonya apa? Suatu saat aib kita pun akan dibuka gitu. Oke deh, Mas. Ya, kita harus nutupin lah aibnya. Ini biarpun apa yang terjadi, ya nggak boleh lah. Kita sendiri kan nggak tahu. Aib kita iya, gimana gitu. Iya. Okay. Soalnya gini juga, kalau kita menceritakan seseorang, kita akan diceritakan orang. Kemudian kan gitu, hari ya nanti, kan gitu juga. Oke. Sama buat pemandi jenazah ya harus berhati-hati. Jadi jangan sampai ada pihak yang pelayat yang melihat proses secara langsung, apalagi kalau ada hal-hal yang nggak lazim seperti itu. Soleh, makasih Mas Soleh udah datang, udah cerita-cerita nih Mas ya. Thank you Mas. Ya, sama-sama. Oke. Dan nih makasih nih udah datang. Oh, iya. Udah cerita. Maaf kalau ada salah-salah pertanyaan mungkin. Makasih. Makasih deh ya. Oke deh Paris, makasih Paris udah hadir cerita. Terima kasih. Terima kasih. Apapun yang hidup pasti akan mati dan apapun yang dijalani akan menjadi hasil di kemudian hari. So jangan toksik banget kalau hidup, teman-teman ya. Makasih pokoknya semuanya udah menyaksikan One on One. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe, komen dan like, share juga video ini kalau kalian teman. Kalian suka. Makasih.